Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Bisnis Internasional bersama saya Teddy Kustandi, SOSMM. Kali ini materi kita adalah pengantar bisnis internasional. Konsep bisnis internasional. Menurut Griffin tahun 2010, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Kavus Gill tahun 2008, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu yang pertama investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Yang kedua adalah investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Ruang lingkup bisnis internasional. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, diantaranya adalah untuk memperbesar penjualan, untuk mengakuisisi sumber daya, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki beberapa aspek, yaitu globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Globalisasi produksi mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Kesempatan yang didapatkan perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global, yang pertama, perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik cabang di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermurah distribusi produknya. Perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Resiko yang didapatkan perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global. Adanya perbedaan budaya dan selera, adanya perbedaan daya beli masyarakat, dan peraturan nasional, peraturan di negara tersebut. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.